dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, ya Tuhan, selamanya kami ingin bersamamu. Oh,
saja Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan, kami merasa aman Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya bersamamu Tuhan. Kiralama shikaralaba yaralaba lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, pada pagi ini kami datang bersekutu dengan-Mu. Lawat kami satu persatu di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Karena kami percaya bersama-Mu kami tenang, bersama-Mu kami damai. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah apa yang hamba perkatakan hari ini Tuhan semua daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk menerima firman dari-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam saat teduh pagi ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Glory, glory, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang di rumah. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, marilah kita mendengarkan firman Tuhan supaya menjadi rema di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan selalu memberkati kita. Pagi ini saya mau membawakan saat teduh dari firman Yesaya 30 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Di hari-hari seperti ini, di masa-masa seperti ini, sangat sulit untuk kita menjadi tenang. Menjadi tenang tidaklah mudah. Iblis akan membuat semua cara, segala hal untuk membuat
kita gagal menjadi tenang. Banyak reaksi yang dilontarkan manusia ketika diperhadapkan dengan masalah, apalagi yang mendesak. Tapi sangat-sangatlah jarang ada orang yang justru bisa tenang dalam menghadapinya. Kepanikan dan ketakutan tidak akan menambahkan apa-apa. Peristiwa ini juga terjadi pada murid-murid Yesus. Kita bisa melihat pada Markus 4 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kata kunci untuk bisa tenang di ayat itu adalah percaya. Yaitu dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ketika kita gagal percaya, kita gagal untuk tenang. Ada 4 hal yang harus kita percaya agar hati bisa tenang. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan berkata di Mazmur 62 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Karena itu di masa-masa sulit seperti ini, kita perlu mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Kita perlu berdiam diri lebih lama lagi di hadirat Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Maka kita akan merasa tenang di dalam situasi apapun. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Di Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Di masa-masa sulit seperti ini, Dia adalah Bapa yang baik. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Dia akan memelihara kita. Dia selalu ada buat kita. Seperti yang tertulis di Lukas 12 ayat 29 sampai 30. Beginilah firman Tuhan. Jadi, janganlah kamu persoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Kalau kita sadar Bapa memelihara kita, maka tenanglah hati kita. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Bapa itu bekerja. Kita harus percaya bahwa Bapa itu aktif. Dia tidak tinggal diam. Bapa pasti menolong kita. Walaupun saatnya belum tiba, walaupun hari ini kita belum melihat, tapi saat kita percaya Bapa pasti menolong sesuai waktunya Tuhan, maka hati kita akan tenang. Yang keempat, yang harus kita percaya agar kita tenang adalah percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Roh Kudus memegang tangan kita. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30, beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam persoalan, di saat-saat masa sulit sekarang ini, Dia memimpin kita.
Kita berbagi beban dengan Dia. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena Tuhan memimpin kita. Roh Kudus memegang tangan kita, hingga kita tidak akan tersesat. Jadi saudara-saudara, tanamkanlah pada diri justru dengan percaya, dan tenanglah kekuatan seorang percaya. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun permasalahan kita saat ini, apapun pergumulan kita saat ini, kita harus percaya Dia Bapa yang selalu bisa diandalkan, Dia Bapa yang selalu memelihara kita, Dia Bapa yang selalu menolong kita. Kita hanya perlu diam, kita tenang. Percaya pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, biarlah firman-Mu pada pagi ini bisa menuntun kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam Engkau. Kami tenang bersama Engkau, karena Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Biarlah Tuhan pada pagi ini ya Bapa, firman ini menjadi rema buat kami, untuk kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Jamah kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau melawat kami satu persatu di rumah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja